Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi hari yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Kita bersyukur, kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan pagi ini. Tentu kita yakin dengan berkat-berkat Tuhan yang baru juga yang bisa kita nikmati di hari ini saudara. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon tuntunan Tuhan memimpin hidup kita hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi ini untuk anugerah dan kasih Tuhan yang telah menyertai hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali akan menikmati lawatan firman Tuhan. Satu ayat saya siapkan dari kitab Amsal 24 ayat 10. Demikian bunyinya saudara. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Demikian pembacaan ini. Topik perenungan kita pagi ini saudara, fokuslah kepada solusi yang baik. Ini yang akan kita renung. Terlebih dalam menghadapi situasi sulit saat ini, mari kita fokus kepada solusi-solusi baik dalam hidup ini, supaya kita bisa menang saudara. Seorang hamba Tuhan pernah berkata seperti ini, kita akan selalu dapat menemukan sesuatu yang baik dari setiap situasi buruk yang kita hadapi setiap hari. Artinya kita harus selalu optimis saudara, apapun keadaannya. Ada seorang hamba Tuhan ya, ini aktris Jenny Fromen saudara, pernah menceritakan pengalaman hidupnya ketika ia pernah mengalami kecelakaan yang parah, ya, ketika pesawat yang ditumpanginya sedang mengalami musibah, kakinya cedera parah dan dia terluka luar biasa. Oleh karena itu dia harus terbaring di tempat tidur dalam jangka yang sangat lama. 4 bulan setelah diterbaring, dia sadar saudara bahwa dia sedang terpuruk. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sempat dia mengalami kekecewaan, dia hampir putus asa karena dia merasa dia tidak akan bisa kembali pulih seperti biasa lagi, dan potensi dirinya akan bisa terkubur dan tidak bisa berkembang. Tetapi pada saat itu dia sadar saudara bahwa kalau bukan dirinya yang menolong dia sendiri, dia tidak akan bisa tertolong. Dia bangkit. Akhirnya dia kembali menggali potensi dirinya dalam situasi sulit itu. Karena dia seorang penyanyi saudara, dia kembali belajar untuk terus melatih diri bernyanyi sekalipun situasinya masih dalam keadaan sakit dan parah, dan situasinya sulit saudara pada saat itu. Karena ketika dia mencoba untuk belajar bernyanyi, ada urat-urat tertentu dalam kakinya yang sakit itu tertarik, dan itu membuat dia merasa sangat sakit saudara. Tetapi dia tidak menyerah, dia terus berlatih dan berlatih untuk menjadi membenahi kembali, berlatih dan kembali untuk bernyanyi saudara, ya, untuk melatih dirinya bernyanyi. Walaupun ada urat tertentu yang sakit, dia terus melatih diri, dan hanya dia semakin terbiasa. Rasa sakit itu seperti tidak ada lagi dirasakan, walaupun itu masih ada saudara. Akhirnya luar biasa dengan kebiasaan melatih diri dalam situasi sulit itu. Ketika 9 bulan setelah kecelakaan itu, dia kembali pulih, dan pada saat itu dia kembali bisa tampil di panggung hiburan untuk bernyanyi seperti biasa. Dan ketika dia bisa tampil karena orang tahu bagaimana dia mengalami musibah kecelakaan yang parah itu, orang semua kagum, semua orang menyanjung, semua orang mengaguminya. Dan itu luar biasa, menjadi motivasi untuk setiap orang menonton untuk bangkit, bisa keluar dari setiap masalah hidup yang berat yang dihadapinya saudara. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, bisa kita bayangkan saudaraku, sekiranya dia tidak bisa kembali melatih diri dan mengembangkan diri, kemungkinan potensi dirinya akan terkubur dan dia tidak bisa akan berkembang lagi. Saudara yang kasih Tuhan, cerita ini hanya bisa membuat kita supaya kita fokus dalam menghadapi situasi sulit dalam kehidupan ini. Marilah belajar untuk melihat solusi terbaik, untuk fokus kepada hal yang baik yang menuntun kita kepada jalan keluar yang baik dari setiap persoalan yang kita hadapi itu saudara. Jika Jenny Fromen memfokuskan dirinya kepada hal yang buruk yang sedang menimpanya saat itu,
tentu ia tidak akan pernah memiliki waktu untuk memikirkan potensi dirinya lagi yang bisa ia kembangkan, dan mungkin selamanya ia tidak akan pernah kembali lagi ke panggung hiburan yang telah dan akan membesarkan namanya itu. Tetapi puji Tuhan, dia bangkit saudara. Dia menggali dirinya kembali, potensi dirinya. Dia melihat solusi baik, fokus kepada solusi baik dalam dirinya. Dia tidak menyerah dengan keadaannya saudara. Pertanyaan yang harus kita renungkan sebenarnya, apa yang sedang saudara alami hari ini? Apakah saudara sedang mengalami pergumulan keluarga, suami istri, anak-anak? Apakah kita sedang dalam keadaan kesulitan di sana? Apakah kesulitan ekonomi, pekerjaan, bisnis, usaha, dan seterusnya? Mari saudaraku yang kasih Tuhan, apapun keadaan sulit yang kita hadapi saat ini, kita perlu belajar fokus kepada solusi yang baik yang bisa menuntun kita keluar dari setiap masalah yang kita hadapi itu. Ingat saudaraku, apapun persoalan hidup yang kita hadapi, yang penting adalah fokus kita. Itu yang penting. Fokus saudara itu sangat penting, yaitu fokus kepada jalan yang menuntun kita kepada solusi terbaik, bisa keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Ini yang penting. Karena firman Tuhan hari ini sangat membantu kita. Jikalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecil kekuatanmu. Jangan biarkan persoalan hidup yang sedang menimpa saudara melemahkan kekuatan saudara, membuat saudara tawar hati, membuat saudara lemah dan putus asa. Jangan. Selalu ada solusi, selalu ada jalan keluar dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Mari yakinkan diri Anda atas itu saudara. Kita harus bersyukur untuk semuanya ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari saudaraku dengan renungan kita pada pagi hari ini, ubahlah fokus saudara menuju solusi. Lihat dan rasakan manfaat positif dari setiap fokus kepada solusi yang baik yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Artinya, ketika kita bisa fokus kepada solusi yang baik, kita akan menikmati keberhasilan, kita akan bisa keluar dari masalah itu, dan akhirnya kita bisa berkembang dalam potensi kita, dan bisa membangunkan kembali diri kita kepada sesuatu yang lebih baik tentunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang bisa saya bagikan untuk saudara pagi ini, karena saya tahu ada begitu banyak orang yang saat ini sedang terbelenggu dengan masalah, dengan persoalan kehidupan, dan dia fokus kepada masalahnya, membuat dia semakin dilemahkan dan dia tidak bisa bangkit kembali. Tetapi dengan renungan pagi ini, saya memberitahukan kepada saudara yang sama-sama dicintai Tuhan pagi ini, jangan terfokus kepada masalah saudara. Apapun masalah yang saudara hadapi hari ini, selalu ada solusi baik. Ketika saudara mau bangkit dan mengembangkan potensi diri saudara, saudara akan bisa keluar sebagai pemenang. Karena firman Tuhan katakan, pada saat kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, solusi terbaik, sehingga kamu dapat menanggungnya, dan engkau akan bisa memenangkan perkaramu. Tuhan memberkati kita semua pagi ini. Jadilah pemenang sejati dengan selalu fokus kepada solusi baik melalui pengembangan potensi diri kita yang menuntun kita kepada solusi jalan keluar untuk bisa menang dalam setiap perkara yang kita hadapi hari ini. Tuhan memberkati kita berdua. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Pagi ini kami masih disapa Tuhan lewat firman yang kami renungkan. Berkatilah kami semua dengan firman ini. Hamba doakan umat-Mu mendengarkan renungan ini sekarang. Yang lemah dikuatkan Tuhan, yang putus asa diberi harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan, yang berbeban berat diberikan kelegaan Tuhan. Hamba doakan umat Tuhan yang sedang bergumul karena sakit penyakit. Biarlah mereka boleh tolong Tuhan, dijamah, dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang bergumul mencari pekerjaan. Berkatilah mereka, buka mereka lapangan pekerjaan yang baik. Hamba juga doakan umat Tuhan, anak-anak kami, umat-Mu yang sedang bergumul untuk mendapatkan jodoh. Berkati mereka. Yang bergumul untuk mendapatkan keturunan, Tuhan juga berkati mereka semuanya. Anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan, tolong mereka Tuhan. Yang sedang akan menghadapi ujian, beri mereka semangat belajar dan buat mereka berhasil. Yang melanjutkan pendidikan, Tuhan berkati. Yang akan menyelesaikan pendidikan mereka pun, Tuhan memberkati mereka hari ini. Hamba juga doakan anak-anak-Mu yang sedang bersuka cita pagi karena mereka berulang tahun, karena mereka mendapatkan berkat rezeki baru dari Tuhan. Berkati mereka hari ini, penuhkan sukacita mereka, ingatkan bahwa itu anugerah Tuhan. Ajar supaya mereka bisa bersyukur kepadamu hari ini.
Ada begitu banyak juga umatmu pagi ini yang sedang dibelenggu beban hidup dan pergumulan hidup yang berat. Biarlah kiranya ketika mereka mendengarkan renungan doa ini, izinkan hamba berdoa memberkati mereka semuanya pagi ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi hari ini, saya hanya mau berpesan, tetaplah semangat saudara. Jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Itu yang pasti saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap saudaraku, membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Bantu juga kami untuk selalu men-share, membagikan renungan ini kepada yang lain. Karena kami tahu ada begitu banyak orang merindukan kasih Tuhan hari ini. Biarkan mereka boleh diberkati Tuhan dengan mendengarkan renungan ini. Itu harapan kami. Mari saudaraku, mari kita bersama mengembangkan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan tentunya. Mari bersama-sama. Saya akhirnya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Warisan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara di hari ini. Shalom.